Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami sedang menggali ilmu tentang doa, tentu saja di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Pak Quraisy, mungkin sebelum saya lemparkan kepada ibu-ibu ya, kita coba tanya tentang materi apa yang dimohonkan, apakah itu punya pengaruh? Apa yang dimohonkan? Kalau kita mau secara singkat, mohonkan apa saja yang Anda mau. Hanya hati-hati. Karena biasa ada orang tidak tahu apa yang maslahat buat dia. Ya kan? Yang kedua, jangan sampai apa yang Anda minta itu tidak wajar. Nabi Musa pernah minta agar melihat Tuhan. Ya, oh tidak wajar itu wahai Musa. Bersyukurlah engkau sudah bisa, aku bercakap dengan kamu. Nabi Nuh minta agar diselamatkan anaknya yang durhaka. Oh jangan. Nabi Ibrahim bermohon agar ayahnya yang mati dalam kemusyrikan diampuni Allah. Jangan. Nah, tapi minta segalanya. Nabi bersabda, walaupun tali alas kaki kamu yang putus. Minta. Karena jangan duga sesuatu yang kecil kamu bisa ciptakan sendiri tanpa bantuan Allah. Nah, ibu-ibu kalau masak garam yang harganya sedemikian murah, butuh garam enggak? Butuh. Itu dia. Padahal itu saya kira begitu. Baik, saya kasih kesempatan pada ibu yang mau bertanya. Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. 4, 3, 2. Baik, ini giliran ibu-ibu, saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan ibu, yang pertama. Ustadz, kami hal-hal apakah yang salah dalam tata cara kita berdoa sehingga doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah? Hal-hal apa yang salah? Saya kira yang pertama, berdoa apa yang tidak diizinkan Allah untuk kita mohonkan. Jadi tidak usah berdoa. Itu. Yang kedua, berdoa hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Yang ketiga, berdoa untuk diri sendiri. Libatkan. Ya, libatkan orang lain. Yang keempat, kita bisa masukkan redaksinya terlalu bersajak. Redaksi terlalu bersajak. Nabi pun ada berdoa yang bersajak, tapi tidak terus menerus bersajak. Itu adab-adab doa. Itu tentu saja yang paling salah kalau hanya mengucapkan, tidak menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa yang dianjurkan jangan teriak. Tapi antara suara keras dan ini. Saya kira itu, Bu. Kalau kita mendoakan, Ana udah nggak sabar. Dari tadi udah nggak sabar. Ya. Ente bilang mau konfirmasi tentang Ana punya cerita. Iya. Ente tahu kalimat penanti itu siapa yang ngajarkan? Nunda-nunda itu. Tahu? Nah itulah kurang dewo ilmu dari itu. Nah, siapa yang itu mengajarkan? Setan. Kalimat nanti nunda-nunda itu. Jadi antum jangan hilangkan itu setan dari, cepat kasih konfirmasi karena punya urusan. Betul. Tadi saya janji untuk konfirmasi kisahnya dia tadi ya. Tadi ceritanya itu akhirnya adalah kepada Rasul kita meminta, kepada Allah kita meminta. Ya, Sin. Ya, tadi saya janji untuk konfirmasi dengan pemirsa bersama ibu-ibu tentang kisahnya Muhsin ke Pak Quraisy bahwa ada cerita seorang seseorang yang susah. Nanti salah paham. Oh ya udah cerita. Orang yang susah Pak Quraisy memohon kepada Rasulullah berkata. Oh, itu ceritanya. Saya tahu itu ceritanya. Tidak usah itu. Jangan buka rahasia. Jadi saya memang ada riwayat itu menyatakan demikian. Tapi di situ sebenarnya mengandung suatu pelajaran. Nabi SAW itu ingin berpesan kepada setiap orang. Jangan terbiasa minta-minta kepada manusia.
Kalau ada kebutuhan, sampaikan kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah. Oke. Yang kedua, di kisah itu kan akhirnya dia menemukan gerobak ya. Dia pergi bekerja. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada Allah, yakni berdoa. Doa yang dimaksud di situ adalah setelah bermohon bekerja. Jangan hanya tinggal doa tanpa kerja. Karena itu orang tersebut menjadi kaya raya karena doanya. Allah membantu dia, bantuan Allah itu dia teringat, oh saya punya gerobak, saya harus berusaha dan lain-lain sebagainya. Kalau cuma doa aja, tidak ada usaha itu. Jadi betul dalam konteks ini, betul. Ya. Jadi Bu, saya tadi udah belajar betul banyak dari dia tadi. Luar biasa. itu saya mau pahamkan seperti itu tadi Bu. Nah, seperti Pak Kures itu bilang lah, yang saya maksudkan tadi juga. Tadi nggak begitu ya Bu ya? Tadi nggak begitu bilangnya. Baik, Ibu yang berikutnya silakan Bu. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Kami tadi mendengar bahwa doa sambil bekerja. Kita ini kan sebagai ibu, istri dulu, ibu dan nenek. Tiap hari kan tidak bekerja kantor. Apakah itu juga dianggap bekerja karena pekerjaan kita hanya di dalam rumah tangga? Aduh, Terima kasih. ibu-ibu. Itu bisa-bisa Bu, kerjanya ibu-ibu di rumah lebih berat dari 24 jam jangan-jangan. Kita ada episode yang menjelaskan apa makna kerja. Masih ingat Mas Sen? Masih. Kerja itu Bu, penggunaan daya. Orang yang berpikir bekerja. Orang yang menggunakan fisiknya bekerja. Orang yang menggunakan semangatnya, hatinya bekerja. Itu semua kerja Bu. Jadi pekerjaan ibu-ibu itu walaupun hanya di rumah, itu dinilai suatu pekerjaan yang bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir Bu. Sebelum mungkin berikutnya ya, tadi kalau kita mendoakan sesuatu yang buruk pada orang lain. Bahaya itu. Di dalam suatu riwayat dikatakan, apabila seseorang mendoakan orang lain, maka malaikat akan berkata, ya Allah, amin, anugerahi juga orang ini seperti apa yang didoakannya untuk orang lain itu. Jadi kalau doakan orang, ya Allah, mudah-mudahan orang itu selamat, keluarganya bahagia, dapat rezeki yang banyak, malaikat berkata, ya Allah, anugerahi juga dia. Kalau dia doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia tenggelam, mudah-mudahan dia tabrak mobil. Jangan kasih rezeki pada dia. Malaikat juga, ya Allah, dia juga kasih seperti itu. Jadi berdoalah yang baik. Doalah yang baik. Baik, satu lagi Ibu, silakan. Yang saya akan tanyakan, kapan dan waktu yang terbaik untuk berdoa? Tempatnya dan waktunya. Iya, tempatnya, ada tempat-tempat yang dinamai tempat-tempat mustajab. Ya, itu di Mekah, di depan Ka'bah ya, di Arafah, di Mina, di masjid. Ya toh, itu tempat-tempat mustajab. Waktu-waktunya ada tentu di Ramadan. Ya kan? Ya. Tapi di dalam hadis dinyatakan bahwa setiap malam Allah turun dalam 2 tanda petik pada sepertiga terakhir malam sambil berfirman, siapa yang mau minta, ayo sekarang minta. Siapa yang mau mohon ampunan, sekarang mohon ampunan agar kukabulkan. Jadi waktunya yang paling bagus itu adalah menjelang subuh fajar. Jam 3 tuh Pak Kures. Ya, sekitar jam 3 ya. ya. Ada juga yang mengklasifikasi lebih baik berdoa sesudah sholat atau doa juga yang tanpa menggunakan sholat. Tapi kita akan beri kesempatan nanti minta Pak Kores menjawab pertanyaan tadi. Tentu saja setelah kita tetap bersama-sama di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.